Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Hari ini saya akan membuat isian untuk snack box lagi. Modal 1/4 kg tepung beras, bisa dapetin kue sebanyak 21 kue. Tekstur kuenya tuh lentur, empuk, dan bagian dalamnya full dengan serat seperti ini. Cara buatnya gampang banget, tinggal diaduk-aduk aja, semuanya bisa bikin di rumah. Dan yang pastinya untuk bahan bisa ditemui di sekitar kita. Yang penasaran sama resepnya, yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Resep dan cara membuat: siapkan wadah yang bersih, masukkan 1 butir telur utuh. Tujuan dari penggunaan telur supaya hasil kuenya tetap empuk walaupun kuenya sudah tidak hangat atau sudah tidak panas. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, setengah sendok teh vanili bubuk supaya tidak bau amis. Kocok semua bahan sampai tercampur merata. Tambahkan 50 gram tape singkong yang sudah dilumatkan atau dihaluskan. Tepung beras 250 gram atau 1/4 kilo. Tepung tapioka atau tepung sagu 50 gram. Ragi instan 1 sendok teh. Pastikan raginya aktif ya bun, sehingga kuenya bisa mengembang dengan baik. Garam 1/4 sendok teh. Letakkan garam berjauhan dengan ragi instan. Dikhawatirkan kalau disatukan dengan ragi, garamnya bisa membuat raginya tidak mengembang. Kemudian masukkan santan kelapa hangat sebanyak 750 ml. Santan kelapanya dimasak terlebih dahulu ya, supaya kuenya tidak cepat basi. Dan santan kelapanya dituang dalam kondisi hangat, jangan panas. Kalau suhu santan kelapa terlalu panas, dikhawatirkan bisa membuat ragi instannya mati sehingga raginya tidak mau mengembang dan hasil kuenya bisa bantat. Jadi sayang banget ya nanti kalau hasil kuenya tidak sesuai yang diharapkan. Masukkan santan kelapa secara bertahap sambil adonan diaduk-aduk terus sampai adonan tercampur merata dan adonan tidak ada yang bergerindil. Setelah adonan tercampur merata, untuk memastikan adonan tidak ada yang bergerindil, saring adonan tersebut menggunakan saringan. Setelah semua adonan selesai disaring, adonan akan saya pindahkan ke wadah yang besar, yaitu wadah yang tadi. Karena adonan nanti akan saya istirahatkan, adonan akan mengembang, jadi perlu wadah yang besar ya. Istirahatkan adonan dengan cara ditutup, boleh ditutup menggunakan kain, plastik wrap, ataupun tutup panci seperti saya. Istirahatkan minimal 1 jam sampai adonannya mengembang. Setelah adonan selesai istirahat, buka penutup panci atau penutup adonan. Dan adonannya sudah berbuih atau berbusa seperti ini ya. Tandanya raginya aktif, nanti hasil kuenya bisa berserat bagus. Aduk-aduk sampai buih atau busanya hilang. Nah, misalkan adonannya baru bunda bisa masak setelah 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian, gimana? Gak apa-apa, insya Allah hasil kuenya akan tetap bagus, berserat, dan teksturnya pun akan empuk. Adonan sudah selesai diaduk-aduk, buihnya pun sudah mulai berkurang ya. Selanjutnya sisihkan adonan dan siapkan kompor untuk memasak. Saya menggunakan kompor gas Rinnai RI202S yang terbuat dari top plate Teflon yang menjadikan kompor lebih tahan panas dan mudah untuk dibersihkan. Selain itu memiliki gas tekanan rendah dan konsumsi gas api super hemat dengan api sun burner yang lebih biru dan lebih efisien sehingga memasak lebih hemat gas dan lebih cepat matang, serta tungku sun burner yang anti korosi dan lebih awet dengan garansi tungku 5 tahun, garansi katup gas 5 tahun, garansi spare part dan servis 1 tahun. Tatakan kuali yang bergerigi pada kompor membuat tatakan kuali anti selip, jadi saat masak panci tidak mudah goyang. Kaki kompor didesain khusus agar menempel kokoh pada permukaan kaca atau keramik sehingga lebih stabil dan tidak mudah bergeser. Dan terdapat pengaman pada katup gas untuk menghindarkan kebocoran gas akibat knop dimainkan anak-anak. Kompor Rinnai RI202S selain nyaman dan juga aman untuk digunakan. Oke, di sini sudah saya panaskan cetakan kue serabi. Untuk membuat kue apem selong, bunda bisa gunakan cetakan kue serabi seperti ini. Cetakan tidak perlu dioles dengan minyak
minyak ataupun margarin karena cetakannya sudah anti lengket. Jika cetakan sudah panas, ambil 3/4 sendok sayur adonan, tuang adonan tersebut ke dalam cetakan, kemudian tekan adonan supaya membentuk renda di pinggiran kue. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Tuang adonan selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai selesai. Masak menggunakan api sedang, masak sampai kue apem selong matang. Tandanya yaitu pinggiran kue apem selong jika sudah rendanya berwarna kecoklatan dan permukaan kue apemnya sudah tidak basah, berarti kuenya sudah matang. Nah, kalau sudah matang hasilnya seperti ini ya, tampilannya akan lebih cantik dengan renda yang berwarna kecoklatan. Setelah kue apem selongnya matang, angkat kue dari cetakan. Kue apem selong yang sudah matang bisa langsung disajikan di atas daun pisang. Wah, ini tampilannya menggoda banget ya bun. Dan biar hasilnya lebih cantik, bunda bisa hias dengan potongan daun pandan. Untuk potongan daun pandan bisa bunda hias ketika sudah matang seperti ini, tinggal ditaruh di atasnya seperti ini ya bun. Atau saat memasak tadi bisa langsung dikasih potongan daun pandan juga bisa. Sesuai dengan selera aja ya. Dan ini dia hasilnya, dengan 1/4 kg tepung beras bisa dapetin kue apem selong sebanyak 21 buah kue apem. Nah, ini hanya sebagian yang saya tampilkan karena nampannya nggak muat, hanya muat sejumlah ini saja ya bun. Untuk tampilan kue apem selong bentuknya cantik ya, dengan warna putih dan pinggiran kue apemnya ada renda berwarna coklat. Untuk tekstur, ini teksturnya tuh lentur banget bun nih, dilipat kayak gini teksturnya beneran lentur dan ini empuk banget. Menul-menul, bahan yang digunakan juga sangat mudah didapat ya. Untuk bagian dalamnya ketika dibelah tuh full dengan serat, pokoknya ini resepnya mantul liti ya. Nah, untuk rasanya ini manis, enak, gurih karena menggunakan santan ya, jadi rasanya tuh enak banget. Bunda wajib coba deh di rumah karena resepnya gampang. Mau dijual mulai harga 1000-an bisa, 2000-an juga bisa, sesuai dengan daerah masing-masing. Selamat mencoba di rumah. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik saya lainnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.